Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi hari ini kita dijumpakan kembali dalam kajian Asmaul Husna. Semoga jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sampai kepada pembahasan salah satu asma Allah yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama Allah yang ke-28, As-Samin wal Ishrin min Asma'illah al-Husna, Allah Al-Hakam. Al-Hakam dari kata hakama yahkum. Al-Hakam di sini merupakan bentuk masdar, perbuatan, ya, daripada hakam. Maka diartikan Al-Hakam di sini adalah zat yang maha memutuskan atau zat yang maha menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan hukum. Menetapkan antara yang benar dan yang salah. Allah Al-Hakam yang menetapkan siapa yang taat, siapa yang durhaka. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar yang kufur, yang zalim, yang fasik, dan seterusnya. Allah Maha menetapkan siapa yang berhak mendapatkan balasan surga atau balasan neraka. Allah yang berhak menetapkan siapa yang mendapatkan balasan setimpal bagi usahanya, bagi amalnya. Ya, semuanya itu adalah berdasarkan atas ketetapan, ketentuan, keputusan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dia menyebut dirinya sebagai Al-Hakam, yang maha memutuskan, yang maha menetapkan hukum. Ayat yang kita bacakan yang tadi, di An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. An-Nisa ayat 58. Artinya, Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu an tu'addul amanat ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepada pemilik. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah engkau memutuskan, menetapkan dengan adil. Menghukumi sesuatu, menghukumilah dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang paling baik kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam. Ketentuan Allah, ketetapan Allah tidak dapat dirubah oleh siapapun. Karena dia adalah zat yang maha. Tidak dapat dirubah. Tidak dapat direvisi oleh siapapun. Kalau ketetapan hukum yang ditetapkan oleh manusia, misalkan ketetapan yang dibuat oleh pejabat level bupati misalnya, ketetapan yang dibuat oleh bupati bisa direvisi, bisa dikoreksi, bisa dirubah oleh siapa? Oleh pejabat di atasnya. Misalkan oleh gubernur. Ketetapan hukum yang dibuat oleh gubernur, keputusan yang dibuat oleh gubernur, misalkan dalam bentuk peraturan gubernur, pergub. Kalau tadi perbub, peraturan bupati. Peraturan gubernur bisa tidak dirubah? Bisa. Oleh siapa? Oleh pejabat di atasnya. Oleh presiden misalnya. Oleh menteri yang terkait. Akan ada yang disebut dengan permen, peraturan menteri. Ada peraturan presiden. Bahkan peraturan presiden pun bisa dirubah. Keputusan presiden bisa dirubah oleh siapa? Oleh mahkamah. Dan seterusnya. Bahkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara, oleh sebuah negara, bisa saja dirubah oleh mahkamah. Dan seterusnya. Sepanjang ketetapan itu dibuat oleh manusia, maka semua bisa dirubah, semua bisa dikoreksi, semua bisa direvisi. Karena itu adalah buatan manusia. Sedangkan keputusan Allah, ketetapan Allah, hukumnya Allah, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikoreksi oleh manusia. Karenanya dia adalah Allah Al-Hakam. Allah yang maha menetapkan, Allah yang memutuskan hukum. Ya, yang tidak dapat dirubah sedikit. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Ya. Tidak ada yang dapat membatasi kalau sudah menjadi keputusan Allah. Dialah Allah Al-Hakam. Ya. Allah memutuskan, Allah menetapkan bahwa setiap orang, setiap individu manusia akan memperoleh apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diusahakannya. Allah yang menetapkan itu. Bahwa tidak ada yang disebut dengan dosa warisan. Setiap orang menanggung apa yang dilakukannya sendiri. Termasuk juga pahalanya. Seorang anak tidak menanggung dosa bapaknya. Demikian juga sebaliknya. Karena itu dalam Islam tidak ada istilah dosa warisan. Itu yang ditetapkan oleh Allah seperti yang disampaikan dalam surat An-Najm ayat 39 ayat 30. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa setiap manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Ya. Bahwa usahanya, sa'yahu, upayanya, kinerjanya, amalnya, kelak itu akan diperlihatkan kepadanya. Akan ditunjukkan kepadanya. Ini ketetapan Allah. Tidak ada istilah dosa warisan.
Gimana Ustaz, dulu orang tua saya tidak begini, tidak sholat, tidak ibadah sebagainya. Apakah saya menanggung dosanya? Tidak. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sendiri. Ditanya, mungkin ditanya. Misalkan orang tua ditanya tentang anaknya. Kalau ada perannya di situ. Ya, gitu. Maka Allah Al-Hakam juga menetapkan kepastian hukum bagi hambanya. Ya. Siapapun yang berbakti, yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintahnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran berupa kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian juga sebaliknya, siapa yang durhaka, siapa yang tidak taat, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan hukuman dengan kesengsaraan. Itu sudah ketetapan Allah. Nggak bisa dibalik, nggak bisa dirubah-rubah. Oh, di dunia dia berbuat ingkar, durhaka. Nanti Allah akan memberikan balasan yang berupa kebahagiaan. Nggak bisa dibalik. Itu sudah ketetapan. Orang yang beriman, orang yang taat, berbakti pada Allah, dia akan mendapatkan ganjaran kebahagiaan. Dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14 Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang yang banyak berbakti, yang taat kepada Allah, ya, lafi na'im. Dia benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, al-fujjar, mereka benar-benar berada di dalam neraka. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dia Allah Al-Hakam. Semua perbuatan manusia itu tercatat di dalam buku catatan amalnya. Yang dimana kelak buku catatan amal itu akan diperlihatkan kepada mereka di akhirat. Mereka yang banyak ibadahnya, banyak amalnya, banyak taatnya, keimanannya, amal solehnya. Dia benar-benar. Ada kalimat lafi. Sungguh benar-benar. Itu kan sumpah. Nah, sungguh benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan, sudahlah itu tidak ada batasnya. Ya, tiada tara, penuh kenikmatan, tidak terbayangkan kenikmatan, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Itu sudah ketetapan Allah. Ya, kenikmatan yang tak terbayangkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat, qarib, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Qaribun minal muhsinin. Jadi Allah Al-Hakam. Allah sebagai Hakim Maha Agung. Di dunia ada Hakim Agung. Oh, Allah Maha Agung lagi keputusan. Hakim yang Maha Agung. Allah tak memutuskan, maaf, Allah tidak membutuhkan sesuatu. Kalau di dunia ini kan ada Hakim Agung. Ya, di Mahkamah Agung ada Hakim Agung. Ada berapa Hakim Agungnya? Banyak. Ya. Karena dia tidak bisa memutuskan sendiri. Dia perlu diskusi, perlu pertimbangan-pertimbangan daripada para hakim lainnya. Tapi Allah itu benar-benar Al-Hakam, hakim yang paling agung. Dia tidak membutuhkan sesuatu. Sebaliknya, segala sesuatu di muka bumi ini membutuhkan Allah. Dia sebagai Al-Hakam, tak bisa dirayu, tak bisa disogok, tak bisa disuap.
Ya. Beda dengan manusia. Setelah diputuskan A, karena ada yang protes, ada yang nguap, ada yang merayu, akhirnya besok dirubah keputusan tersebut. Manusia, mereka akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Al-Hakam. Tapi Allah sudah memutuskan, tak bisa yang ada yang berubah. Keputusan Allah seadil-adilnya. Semua perkara, semua kejadian diputus dengan seadil-adilnya. Kelak di yaumil qiyamah ada catatan amal untuk menunjukkan bahwa semua diputus berdasarkan perbuatan. Ada alat bukti yang dihadirkan. Bahkan Allah sendiri yang menjadi saksinya. Jangankan perbuatan yang nampak, terlihat, yang tersembunyi pun dapat dilihat oleh Allah. Tidak ada yang dapat tertutupi. Ya. Inilah Allah Al-Hakam. Maha memutuskan. Ini yang benar, ini salah. Ya. Ini kebenaran, ini kebatilan. Allah menetapkan. Ini yang taat, benar-benar taat. Ini yang durhaka. Kemudian Allah sendiri yang menetapkan ini yang taat berhak mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Oh, ini yang durhaka, dia pun berhak mendapatkan balasannya setimpal dengan perbuatan. Itu semua ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu pasti. Ya. Cermat keputusan Allah itu. Benar itu ketetapan Allah. Dan kita harus yakini bahwa ketetapan Allah itulah yang paling benar ada. Sebagai orang yang beriman, al-mu'min bismillahi al-hakam, orang yang beriman dengan nama Allah al-hakam, dia harus meyakini sepenuh hati bahwa ketetapan yang Allah gariskan, baik di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, itu adalah ketetapan Allah dan ketetapan Allah yang paling baik, yang paling benar. Kita harus yakin. Ya. Jangan ada sedikit pun keraguan-raguan atas ketetapan Allah. Yakinlah bahwa itu yang terbaik. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Surat Al-An'am ayat 114. Afa ghairallah, pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Maksudnya ya nggak mungkin mencari hakim selain Allah. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Ya. Yakin dan percaya bahwa ketetapan Allah yang terbaik. Tidak ada ketetapan keputusan di muka bumi ini sesuai ketetapan Allah. Dialah yang terbaik. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang tahu tentang kehidupan kita. Ya. Yang tahu persis dengan diri kita ini. Karena dia yang menciptakan kita. Ya. Allah yang menetapkan. Nah, karena itu kan ada namanya rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itu ketetapan Allah. Mungkin ada yang diciptakan dalam keadaan bahagia, penuh kebahagiaan. Itu Allah tetapkan. Allah diciptakan di muka bumi dan dia dalam keadaan sengsara, kekurangan. Itu pun ketetapan Allah. Ya. Mungkin ada yang kemudian di antara manusia itu ada yang dalam keadaan sedih, ya, menimpa dirinya kesedihan terus, ya, dan terus ia berupaya untuk keluar daripada kesedihan tersebut. Ada, ya. Atau dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.
Maka ketahuilah bahwa ya segala adalah ketetapan Allah. Jalani itu dengan tetap taat, patuh kepada Allah. Tidak perlu menyalahkan Allah atau menyalahkan orang lain. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Bahkan apa ya? Kadang-kadang apa yang menurut manusia itu baik, tapi bagi Allah itu tidak baik. Atau sebaliknya, kita sangka hidup yang seperti inilah itu yang baik, tapi bagi Allah itu tidak baik. Bagi kita, mungkin bagi orang lain baik kehidupan seperti itu. Tapi bagi Allah yang Maha tahu, yang Maha menetapkan untuk fulan yang lainnya tidak baik yang seperti itu. Mudaratnya besar. Bagi kita kehidupan seperti ini itu buruk, tidak baik. Tapi bagi Allah itulah yang paling baik. Kita tidak tahu. Karena itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allahu Akbar. Ini pentingnya kita beriman kepada nama Allah. Al-Hakam. Ya. Jadi Al-Baqarah ayat 216 ini kaidah. Ya. Dan di situ adalah pentingnya prinsip keimanan kita yang keenam, yaitu iman pada qada dan qadar. Ya kan? Banyak manusia yang ketika eh, yang menimpa dirinya dalam hidupnya itu adalah kebaikan, ya, dia beriman. Tapi kalau sebaliknya nggak sesuai dengan kehidupannya, dia ingkari. Harusnya tidak begitu. Tapi segala sesuatu yang datang dari Allah, yang telah diputuskan oleh Allah, maka semua yang dari Allah itu adalah baik. Tidak ada yang buruk kalau itu adalah ketetapan Allah. Itulah iman kepada takdir. Ya. Tinggal bagaimana kita dengan qada dan qadar yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, itu mampu menghantarkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan tetap beriman kepada. Ya. Tetap tenang kehidupannya. Tidak risau, tidak galau dengan kondisi kehidupannya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Karena dia yakin bahwa Allah itu menetapkan sesuatu. Dan ketetapan Allah baik. Ketetapan Allah pasti baik. Mungkin saat itu manusia menyangka kurang baik, tidak baik. Tapi pasti yakinilah bahwa ketetapan Allah yang terbaik. Ya. Contoh bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika ibundanya dahulu melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Musa di tengah kezaliman Firaun saat itu, yaitu setiap anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Bagaimana kegelisahannya, bagaimana kekhawatiran, ketakutannya ibundanya Musa. Lalu kemudian dia harus menghanyutkan anaknya di atas laut. Bagaimana kecemasan, ketakutan luar biasa. Lalu ternyata sang anak pun akhirnya sampai ke tangan keluarga Firaun. Kecemasan, kekhawatiran. Tapi apa yang terjadi? Endingnya happy. Sang anak kembali lagi kepada ibu. Yang awalnya sebuah kekhawatiran, kecemasan. Tapi keyakinan kepada Allah yang maha menetapkan segala sesuatu,
Musa kembali kepada ibunya dan kelak menjadi seorang nabi. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf di masa kecilnya ketika dianiaya oleh saudara-saudaranya, bahkan dibuang ke dalam sumur. Ini kalau dibuatkan film, ada filmnya sih ya. Ya, ini luar biasa. Tapi happy ending akhirnya. Bahkan bukan hanya Nabi Yusuf, tapi bersama dengan keluarganya, saudara-saudaranya, dan orang tuanya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Itulah ketika tetap yakin kepada Allah. Kejadian apa yang menimpa, tetap yakin kepada Allah Al-Hakam. Yakin kepada takdir Allah, maka insya Allah semuanya akan happy ending. Apakah itu di dunia, apakah di akhirat. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan tentang bagaimana ketika manusia beriman kepada ketetapan Allah, ya, kehendak Allah, maka kehendak Allah lah yang terbaik. Ya. Keputusan Allah yang terbaik. Bersabarlah untuk mengikuti ketetapan Allah. Bersabarlah untuk mengikuti apa yang telah Allah putuskan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu. Karena itu dalam surat Yunus ayat 109, Allah berfirman, "Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin." Ikutilah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Apa yang telah Allah sampaikan, Allah putuskan kepadamu. Dan bersabarlah. Ini, wasbir, bersabarlah. Hingga Allah berikan keputusan. Sabar, jalani. Dan Allah berikan keputusan. Wa huwa khairul hakimin. Allah pemberi keputusan yang terbaik. Kalau manusia memutuskan, maka keputusan itu hanya di dunia. Ya. Yakini bahwa keputusan Allah yang terbaik. Di dunia, tentang kehidupan kita di dunia, ataupun kelak tentang kehidupan di akhirat. Dan keputusan Allah pasti selalu tepat. Pasti selalu sesuai. Ya. Karena dia yang maha bijaksana. Dia yang maha adil. Dia tidak mungkin zalim berbuat aniaya sedikit pun kepada makhluk. Itu yang harus kita yakin. Yakin. Contoh halnya. Ya. Allah itu memutuskan tentang hukum warisan. Ya. Seorang yang meninggal dunia, meninggalkan harta, meninggalkan anak, ya, orang tua, seterusnya. Allah yang menetapkan pembagian warisan itu. Ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki, ya, 2 dibanding 1 daripada bagian perempuan. Itu ketetapan Allah. Jangan ada sedikit pun di hati kita sebagai orang yang beriman mengatakan, ah, ini nggak adil nih. Harusnya kan sama, laki-laki dan perempuan dapat sama rata. Kalau kita mengatakan pembagian warisan 2 banding 1, laki dengan perempuan, oh tidak adil, maka kita menjadi orang yang kufur kepada Allah. Kenapa? Kita menentang ketetapan Allah. Iya kan? Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, tapi boleh nggak nanti dibagi rata? Boleh, tapi jalankan dahulu ketetapan Allah. Karena itu ada yang disebut dengan penetapan. Ikuti ketetapan Allah, ya, dalam hal warisan 2 banding 1. Baru setelah ditetapkan, kemudian disampaikan ridho dengan ridho semua ahli waris, eh, sudah dibaginya, baru kemudian supaya kita tetap terjaga silaturahim, supaya tetap harmonis, bagaimana ridho dengan ridho ini kita bagi rata. Itu boleh.
Asalkan ketetapan Allah yang di awal sudah dilaksanakan, disampaikan secara terbuka. Ya. Karena ketetapan Allah di atas ketetapan yang lain. Ya. Kalau ketetapan Allah, hukum Allah, kan ada yang disebut dengan hukum adat, ada hukum negara, hukum Allah. Ya. Ya. Boleh nggak mengikuti hukum adat? Boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Hukum negara boleh kita ikuti. Asalkan itu tidak bertentangan dengan hukumnya Allah. Ya. Apa itu hukum negara, ketentuan negara? Misalnya berkendara membawa SIM, kendara bawa helm. Itu ketetapan negara, ikuti. Karena kalau tidak, kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara sosial. Misalnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukumnya Allah, maka boleh kita ikuti hukum negara, hukum adat sekalipun boleh kita ikuti. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ketentuan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau bertentangan? Tinggalkan. Karena yang berlaku adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-hakam. Ya. Maka al-mu'min bismillahil hakam, orang yang beriman dengan nama Allah al-hakam, tidak ada dalam hatinya itu khawatir, keluh kesah, tidak ada keluhan. Bahkan dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Tidak ada prasangka buruk sedikit pun. Kenapa? Ya, karena tadi beriman kepada takdir, kepada ketetapan Allah. Kesulitan apapun, ujian apapun yang datang, dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Itu bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan, ya, ketika kita sudah beriman kepada nama Allah Al-Hakam. Maka selalulah kita melibatkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Terus kita berdoa. Ketetapan Allah itu kan bisa dirubah salah satunya dengan doa. Maka berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah petunjuknya agar keputusan yang Allah berikan kepada kita, ketetapan yang Allah berikan adalah ketetapan yang terbaik, baik di sisi Allah juga dengan di sisi kita. Kita berdoa. Ya. Lalu kita pun demikian, ketika kita memutuskan sesuatu perkara di antara kita, lakukan itu dengan bijak. Sebagaimana Allah juga maha bijak di dalam memutuskan segala sesuatu. Penuh dengan pertimbangan. Ya. Jangan melanggar ketetapan Allah. Kita boleh memutuskan sesuatu di muka bumi ini, tapi jangan melanggar ketentuan Allah. Jalankan hukum Allah dengan tulus, dengan penuh keikhlasan. Ya. Untuk. Ya. Kalaupun kemudian ada hukum yang dilakukan oleh manusia dan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, maka itu pun nanti kelak di yaumil kiamat tetap akan dipertanggungjawabkan dan berlaku ketetapan Allah di sana. Misalkan di dunia ada orang mencuri, ya. Ketetapan Allah, keputusan Allah untuk pencuri apa? Potong tangan. Itu keputusan Allah. Tapi kemudian, ya, kemudian di dunia diadili berdasarkan pasal ini, maka dihukum 2 bulan penjara, curi misalnya. Masuk sel, di penjara 2 bulan. Apakah selesai nanti di hari kiamat? Enggak. Kenapa? Karena dia belum diputus berdasarkan keputusan Allah. Tetap diminta pertanggungjawaban nanti. Ya. Dan seterusnya, ya meskipun misalnya sudah dihukum di dunia, koruptor, penjara 10 tahun, ya, denda sekian, dia sudah jalani itu. Apakah selesai? Ya.
Kalau dia sudah bertaubat, mungkin sudah diampuni. Tapi tetap akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dia belum menjalankan ketetapan Allah, yaitu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, orang yang mencuri, laki-laki ataupun perempuan, maka potong tangan. Itu ketetapan Allah. Kalau seorang hakim memutuskan, ah ini kayaknya nggak adil nih, mencuri sekian, potong tangan, nggak adil keputusan ini. Dan dia meyakini itu bahwa nggak adil keputusan Allah dengan potong tangan, maka bisa dihukumi dia imma kafir atau fasik. Kenapa? Dia mengingkari ketetapan Allah. Ini harus hati-hati. Jangan mengingkari ketetapan Allah. Justru meyakini bahwa ketetapan Allah itulah yang terbaik, yang paling benar. Kalaupun perkara belum bisa mengikuti misalnya karena ada pertimbangan yang lain sebagainya, jangan mengingkari, ya. Jangan merendahkan keputusan Allah, ya. Dan bertaubatlah kepada Allah karena telah memutuskan perkara di luar ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah Al-Hakam, ya. Allah yang Maha memutuskan, ya, Maha memutuskan. Ketetapan manusia bisa dirubah, bisa diedit, bisa direvisi, bisa dikoreksi. Ya. Ketetapan Allah tidak bisa dikoreksi. Ya. Ketetapan Allah untuk disembah, untuk diibadahi. Ketetapan Allah terhadap penciptaan langit dan bumi. Keputusan dan ketetapan Allah diciptakan laki dan perempuan. Dan seterusnya, itu sudah keputusan Allah. Jangan dirubah-rubah. Laki-laki mau berubah jadi perempuan, perempuan mau mengubah dirinya dengan jadi perempuan. Itu merubah ketetapan Allah, merubah takdir Allah. Dan itu tidak boleh. Keputusan Allah yang paling benar, keputusan yang paling baik, karena kita yakini apapun yang diputuskan Allah, itulah yang paling benar, itulah yang paling baik. Sunnatullah, kita pernah sering mendengar kata-kata sunnatullah. Ya, sunnatullah itu artinya ketetapan Allah, hukum Allah yang ada dalam kehidupan dunia, hukum alam yang berkaitan dengan kehidupan manusia, itu sunnatullah. Hukum Allah dalam kehidupan manusia ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Ya, itu ketetapan Allah. Dan tidak ada yang berhak atau yang bisa mengubahnya. Maka sekali lagi, eh, bisa saja ya, kita tidak suka dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi yakinlah bisa jadi apa yang kita suka itu di sisi Allah itu yang terbaik. Ya, apa itu dalilnya? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ini kaidahnya nih ya, untuk menambah keimanan kita kepada takdir, qada dan qadar. Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu manusia tidak mengetahui. Jadi Allah yang mengetahui. Ya, ya. Ya, karena itu apa ya? eh, Mau terus berdoa mohon pada Allah. Kalau timpa musibah, timpa sesuatu yang eh, tidak sesuai misalnya, kita kembalikan kepada Allah. Karena itu ada namanya kalimat istirja, mengembalikan kepada Allah. Ya, ya.
ada sebuah kalimat ya, in doa. Bagaimana kisahnya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, ketika ia ditinggal oleh suaminya, ya, yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa tiada seorang muslim yang ditimpa musibah. Lalu kemudian ia mengucapkan doa, doa yang diperintahkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian lanjut dengan doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa khalafallahu khairan minha. Ini hadisnya. Sesungguhnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Lalu kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpa. Jadi diganti musibah itu menjadi pahala. Ya. Wa akhlif li khairan, dan berikanlah gantinya yang lebih baik. Orang yang berdoa seperti itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya, kata dalam hadis, eh, apa? Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Lalu Ummu Salamah berkata saat itu, ya, ketika Abu Salamah meninggal dunia, lalu kemudian dia bertanya, siapa di antara seorang mukmin yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapakah penghuni rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah? Ini dalam hadis Nabi ya. Kemudian aku mengucapkan doa di atas. Doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya. Lalu Allah menggantikannya dengan Rasulullah SAW yang disabdakan bahwa Allah akan mengganti eh, apa apa yang eh, hilang dari. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat istirja. Kenapa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu adalah istirja, mengembalikan kepada Allah. Sebuah kalimat agar kita sadar bahwa kita ini milik Allah. Kalimat yang mengingatkan kita agar kita bersabar. Dan doanya adalah, ya, mohon pada Allah bahwa musibah itu diganti dengan pahala. Lalu kemudian apa yang hilang itu akan diganti dengan yang lebih baik. Ya. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Atau bisa kedua-duanya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ini semakin mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Al-Hakam, ya. Semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah hambanya, kita menjalankan keputusan Allah, dan keputusan Allah lah yang terbaik, yang paling baik, yang paling benar. Jangan ingkari, jangan kemudian mengatakan ini nggak adil dan sebagainya. Jangan sampai karena konsekuensinya adalah bisa jadi kufur, ya, karena tidak menjalankan apa yang Allah tetapkan, ya. Dan semoga kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kita lanjut dengan berdoa kalau tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم عافنا والمسلمين، واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم افتح علينا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا شر الآخرة يا الله يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.